Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada pagi hari ini saya akan memberikan analisa peluang entry dari saham ASII, HMSP, BMRI, dan TLKM. Untuk yang pertama adalah ASII. Tapi sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan para investor dan sahabat trader pasar modal Indonesia. Yang pertama adalah Astra International. Untuk Astra ini, level supportnya yang kemarin berhasil disentuh adalah di harga 4.370. Untuk level resisten terdekatnya di 5.450 sampai dengan 60. Bagi teman-teman yang sudah sempat beli di level support di 4.370, silakan hold saham ini. Take profit apabila saham Astra ditutup di bawah level moving average 200 atau di kisaran harga 5.050 sampai dengan 5.000. Apabila saham Astra tutup di bawah harga tersebut, sebaiknya take profit dulu dan tunggu lagi di harga bawah untuk entry pada saham Astra. Apabila saham Astra masih bertahan di atas moving average 200 di kisaran harga 5.000 sampai 5.050, masih sangat layak untuk teman-teman hold. Dan untuk target price berikutnya untuk saham Astra berada di kisaran harga 5.920. Jadi untuk saat ini yang sudah beli di area bawah masih sangat layak untuk hold saham Astra. Apabila saham Astra setelah menguji resisten 5.450 sampai 60 mengalami koreksi, hold saja dengan catatan saham Astra masih bertahan di atas level 5.000 sampai dengan 5.050. Apabila saham Astra berhasil break dari resisten 5.450 sampai 60, kemungkinan akan menguji resisten di 5.920. Jadi saham Astra ini peluangnya untuk menguji resisten yang kedua di 5.900 sangat terbuka lebar. Karena di sini bandar masih akumulasi, asing juga akumulasi. Dari indikator MACD juga sudah mengindikasikan akan adanya atau sudah mulainya tren penguatan. Sedangkan indikator statiknya di sini sudah berada di area jenuh belinya. Kemungkinan setelah menyentuh level resisten di 5.450 sampai 60, Astra ini akan mengalami koreksi lalu akan terus melanjutkan kenaikannya. Dengan catatan di sini asing dan bandar masih melakukan akumulasi pada saham Astra. Jadi kemungkinan setelah menyentuh level resisten 5450 sampai 5460 akan terjadi koreksi sehat pada saham Astra. Jadi teman-teman gak usah takut bagi yang sudah beli di harga bawah, hold saham ini selama masih bertahan di atas level 5.000 sampai dengan 5.050. Nah, bagi teman-teman yang ingin masuk pada Astra, sebaiknya saya tunggu koreksi sehat dari saham Astra ini untuk masuk pada saham ini. Selanjutnya adalah HMSP. Oke, untuk HM Sampurna di sini masih cenderung bergerak melemah. Di sini ada kenaikan, di sini saya lihat kenaikan ini cukup wajar karena saham HMSP ini sudah turun selama 5 hari berturut-turut. Jadi kenaikan pada hari Jumat kemarin adalah kenaikan yang wajar. Jadi berhati-hati bagi teman-teman yang sudah beli di harga bawah, sebaiknya take profit dulu pada saham HMSP. Karena saham ini masih kecenderungan untuk melemah. Untuk level supportnya di 1385 dengan titik resisten terdekatnya di 1510 sampai 20 dan resisten selanjutnya di 1630 sampai 40. Untuk sisi bandar detektor di sini terlihat dari tanggal 19 sampai 23 bandar melakukan distribusi besar pada saham HMSP. Jadi bagi teman-teman yang ingin masuk pada saham HMSP sebaiknya sabar menunggu atau bisa
switch ke saham yang lain. Karena di sini saham HMSP cenderung masih bergerak melemah, yang dimana di sini bandar masih melakukan distribusi dan asing masih melakukan distribusi. Dan untuk indikator MACD-nya juga masih mengindikasikan akan terjadi pelemahan. Sedangkan dilihat dari indikator stochastic, di sini dalam jangka pendek akan terjadi kenaikan singkat yang sudah terkonfirmasi pada hari Jumat. Kenapa demikian? Karena dalam 6 hari terakhir ini saham HMSP terus melemah. Jadi sangat wajar kenaikan yang terjadi pada Jumat kemarin. Tapi teman-teman wajib hati-hati, kenaikan ini saya lihat tidak terlalu kuat untuk momentumnya naik. Jadi tidak akan terlalu tinggi kenaikannya. Kemungkinan besar akan sampai di moving average 10 sekitar 1490. Setelah itu akan mengalami penurunan lagi. Jadi untuk entry saham HMSP sebaiknya tunggu berhasil break di atas resisten di 1510 sampai 20. Baru teman-teman bisa mulai entry pada saham HMSP. Jadi untuk saat ini sabar menunggu. Oke. Jadi HMSP kita sarankan untuk wait and see dulu ya, karena di sini saya tidak melihat momentum untuk HMSP naik cukup kencang. Selanjutnya adalah BMRI. Nah, untuk BMRI sendiri, untuk level supportnya berada di area sini teman-teman, di kisaran harga 4.950 sampai 60, dengan titik resisten terdekatnya di 5.600. Dapat kita perhatikan di sini BMRI masih berusaha untuk menembus level resisten di 5.600. Untuk benda detektor sendiri dalam 5 hari terakhir ini dari tanggal 19 sampai 23 terlihat benda melakukan distribusi dengan jumlah normal pada saham ini. Selanjutnya dari asing juga pada Kamis dan Jumat terlihat keluar pada saham ini. Sedangkan indikator MACD-nya di sini masih terlihat akan bergerak sideways. Jadi akan bergerak di sekitaran area 5.600 sampai dengan 5.400. Jadi rentang harganya masih sekitar harga segitu, 54 sampai 56. Untuk indikator stochasticnya sudah mulai mengarah ke bawah. Ini cenderung akan mengalami koreksi pada saham BMRI dan kemungkinan besar akan menguji support terdekat di moving average 100 di 5.400. Jadi bagi teman-teman yang ingin masuk pada saham BMRI sebaiknya sabar, tamati di level 5.400 untuk entry pada saham BMRI. Tapi bagi teman-teman yang sudah beli di harga bawah di 4.950 sampai 60, selama masih bertahan di atas level moving average 100 di 5.400 masih sangat layak untuk teman-teman hold. Apabila support di moving average 100 ini terjebol, sebaiknya realisasikan profit dulu untuk yang trading jangka pendek. Tapi bagi untuk long investment sampai medium investment masih sangat layak untuk di hold. Jadi itu untuk BMRI, kita wait and see di level support di 5.400. Bagi yang sudah beli di harga bawah di 4.950 sampai 60, amati jika support di 5.400 tertembus, segera realisasikan profit untuk yang trading dalam jangka pendek. Selanjutnya adalah Telkom.
Oke, untuk Telkom sangat menarik dari sahamnya karena saham ini adalah saham yang menurut saya bagus, tapi harganya cenderung melemah. Untuk Telkom sendiri, untuk long investment, menurut saya sangat bagus karena harga saat ini sudah terdiskon cukup banyak. Kita bisa mulai cicil. Dan untuk saat ini, Telkom sudah mendekati area support terdekatnya di 2620 dengan resisten di 2980 sampai dengan 90. Dilihat dari bandar detektor, di sini bandar melakukan distribusi yang besar, asing juga terus keluar dari saham Telkom. Indikator MACD mulai mengindikasikan Telkom akan kembali turun. Sedangkan indikator strategik di sini sudah berada di area jenuh jualnya, kemungkinan besar akan terjadi kenaikan sehat pada saham Telkom. Jadi bagi teman-teman yang ingin masuk di Telkom, ini saya lebih sarankan untuk long investment. Jadi untuk yang trading jangka pendek, sebaiknya tunggu dan amati dulu saham Telkom. Karena kemungkinan besar jika support 2620 ini terjebol, kemungkinan akan menguji support di 2440 sampai dengan 50. Jadi untuk Telkom ini, bagi yang ingin long investment, bisa mulai cicil beli. Karena sudah berada di area support. Jadi kita masuk bertahap untuk Telkom. Bagi yang ingin trading jangka pendek, bisa amati dulu di support 2620. Apabila terjebol, tunggu di support selanjutnya di 2440 sampai 50. Baik, sekian analisa saham dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah referensi teman-teman dalam bertrading saham. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar membantu channel ini semakin berkembang. Jika ada teman-teman yang ingin ditanyakan mengenai saham atau ada saham yang ingin dianalisa oleh analisa saham, silakan tinggalkan komen di kolom komentar. Terima kasih.